adik-adik, kembali lagi di channel Si Belka, Simple Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas kisi-kisi penilaian akhir semester Matematika kelas 9 untuk sesi yang terakhir ya, bagian keempat. Jadi soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 40. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, agar kakak tambah semangat nih membuat video-video pembelajaran matematika yang simpel lainnya. Oke adik-adik, terima kasih. Kita akan mulai. Nomor 31. Nah adik-adik, nomor 31 itu diminta translasi ya. Diminta translasi hasil translasi titik ini oleh translasi T itu. Nah, masih ingat nggak adik-adik rumus translasi itu apa? Rumus translasi itu adalah tambah adik ya. Jadi kalau ada B itu 4, min 3 itu translasinya min 5,7, maka bayangannya B aksen tinggal tambah aja yang di depan, tambahkan dengan yang di depan ini. Jadi 4 ditambah dengan min 5 min 3 yang di belakang ditambahkan dengan ini yang di belakang 7. Maka bayangannya kita punya uang 4, terus ngutang 5, masih utangnya 1 ya. Utang 3 bayar 7, masih uangnya lagi 4. Maka jawabannya min 1,4. Ya. Oke. Nah, sekarang yang nomor 32. Ada titik D. Ada titik D ditranslasikan oleh translasi T menghasilkan titik, bayangannya ada di aksen 1, min 2. Jika titik B ditranslasikan oleh T, hasil bayangan titik B berapa? Berarti adik-adik harus mencari T-nya dulu nih ya. Jadi ada D itu min 3,4 itu kan. T-nya Kak misalkan A, B itu menghasilkan bayangan di aksen 1, min 2 itu ya. Nah adik-adik, untuk mencari A dan B, kalau rumus aslinya kan ini tambah ini sama dengan ini tambah ini, yang di belakang tambah belakang ini sama dengan yang belakang. Kalau mencari T itu adik-adik kebalikannya, berarti kurangi ya. Jadi A itu sama dengan yang di depan ini, berarti yang ini kurang itu. Jadi 1 dikurangi dengan min 3. Jadi ini 1 ini dikurang ini ya, dikurang min 3. Jadi min kan plus, jadinya 1 ditambah 3 berarti 4. Sedangkan B nya ini min 2 yang di belakang dikurangi yang di belakang ini 4. Utang 2, utang lagi 4, jadinya jawabannya min 6. Sehingga T nya itu kita punya A, B kan. Jadi T nya A, B, A nya adalah 4, habis itu B nya adalah min 6. Nah sekarang kalau ada titik B, nah ini kan ada titik B itu min 1,9 ditranslasikan terhadap T. T nya tadi kita temu 4, min 6. Ini kita translasikan bayangannya berapa. Yang namanya bayangan translasi itu kan ditambah, jadi min 1 ditambah dengan ini 4, ini 9 di belakang ditambah dengan min 6. Oke, B aksen utang 1 bayar 4, masih uangnya lagi 3, jadi uangnya 9, utang 6, masih uangnya lagi 3. Oke, jadi jawabannya B sama dengan B aksen sama dengan 3,3 ya. Oke, adik-adik simpel kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 33 ya. Jadi soalnya seperti ini. Perhatikan gambar. Jadi gambarnya ada kayak gini. Cerminnya itu M.
Maka refleksi terhadap garis M adalah, nah konsepnya begini, ketika ini adalah cermin, nah cermin ya, garis ini adalah cermin. Ketika bendanya di sini misalkan bentuknya kayak gini, maka bayangannya di sini juga kayak gini, posisinya kayak gitu. Dia mengikuti, dia berlawanan dengan cermin. Kita gambarkan di sini deh, ini cerminnya. Kalau bayangannya misalkan dia berdiri gini, nah berarti di sini begini. Jadi posisinya sama, gitu ya. Ya, posisinya sama. Jadi ini menghadap ke situ, ini juga menghadap ke situ, gitu. Berlawanan arah pokoknya dia. Oke. Jadi kalau gambarnya kayak gini, yang sesuai yang mana? Kira-kira bisa dilihat dengan jelas ya. Jadi kalau Kak gambarkan, maka bayangannya harusnya kayak gini. Ya, lihat nih, dia berlawanan ya. Yang sesuai ya jelas A. Oke, simpel ya adik-adik ya. Ingat, bayangkan bahwa cermin itu sifatnya adalah berlawanan. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Adik-adik, kita ke soal berikutnya, soal nomor 34. Titik A direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 menghasilkan bayangan. Koordinat titik A adalah, bayangannya ada, diminta adalah titik asalnya. Ini garis cerminnya itu Y sama dengan 3. Adik masih ingat gak rumus untuk cermin Y sama dengan H? Kak sudah pernah jelaskan itu di video sebelumnya ya. Jadi begini, jadi ada titik A itu X, Y, itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Maka rumusnya A aksen itu adalah X, 2H dikurangi Y. Itu rumusnya. Oke, coba kita ganti yang diketahui. Titik asalnya kan ditanya, berarti tidak ada ya, titik asalnya itu tidak diketahui. Y, H nya 3, jadi Y sama dengan 3, ini H nya kan 3, jadi menghasilkan A aksen X. Ini A aksen itu kan rumusnya diketahui min 2,4, sorry, jadi min 2,4. Nah, jadi kita lihat sekarang X nya, jadi ini kan komanya di sini nih, koma, ini koma, jadi X nya sama dengan min 2, jadi X sama dengan min 2, jadi X nya sama dengan min 2, kelihatan di sini ya, X sama dengan min 2, sedangkan 2H dikurangi Y, jadi 2H dikurangi Y itu sama dengan 4 ya. Nah, kita ganti 2H, H nya ini kan 3 dikurangi Y nya tidak diketahui sama dengan 4, maka ini 6 dikurangi Y sama dengan 4, min Y sama dengan 4, ini pindah ke sini dari positif jadi negatif ya, min Y sama dengan min 2, maka Y sama dengan, jadi kebalikannya dari ini min, Pak positifkan, di sini juga harus ikut dipositifkan, jadinya Y sama dengan 2. X nya min 2, Y nya sama dengan 2, maka A nya itu akan X, Y, X nya tadi min 2, Y nya dapat 2, maka titik A nya adalah itu. Oke, simpel ya adik-adik ya. Ke soal 35. Titik G min 3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan G aksen, X aksen, Y aksen. Hasil dari 3X aksen ditambah 5Y aksen adalah, ini G min 3,2 itu cerminnya Y sama dengan min X. Menghasilkan G aksen itu X aksen, Y aksen, kan gitu.
Ini soalnya kayak gini, yang diminta adalah 3x aksen ditambah 5y aksen, berarti kita harus mencari x aksennya berapa, y aksennya berapa gitu. Masih ingat gak ada di rumusnya? Ini a x, y itu y cerminnya y sama dengan x, maka a aksen ini ditukar aja ya, jadi rumusnya dibalik ya, rumusnya min y, min x gitu. Maka kalau kita ganti dengan min 3,2 jadi g min 3,2 min x, maka g aksen min y, jadinya y nya jadi di depan ya, jadi x, y nya di depan, tandanya berubah, jadinya 2 nya jadinya di depan, tandanya menjadi min, habis itu x nya di belakang, tandanya berubah, x nya jadi di belakang, tandanya berubah. Nah, oke, jadi kita dapat x aksennya itu adalah min 2, sedangkan y aksennya adalah 3. Ini x aksen, ini y aksen. Nah, yang ditanyakan ini deh, 3x aksen ditambah 5y aksen. Jadi 3x aksennya adalah min 2 kali min 2 ditambah 5 kali y aksennya plus 3 ya. Ini min 6 ditambah 15. Jadi ngutang 6, bayar dengan uang 15, maka sisa uangnya lagi 9. Maka jawabannya ini. Oke, itu adik-adik ya, simpel kan? Jangan bingung, emang sih agak membingungkan, cuman rumusnya gitu-gitu aja, jadi pelan-pelan aja ya. Kalau masih kurang paham, adik tanyakan di kolom komentar. Adik-adik, kita lanjutkan ke soal nomor 36 ya. Titik K itu ada titik K dirotasikan sebesar 270 searah putaran jarum jam terhadap titik pusat 0,6. Hasil rotasi titik K. Jadi kita langsung pakai rumusnya, K itu kan x, y itu dirotasikan sejauh min 270. Kenapa min? Karena dia searah jarum jam. Kalau berlawanan arah baru plus ya. Maka K aksen itu adalah min y, x, itu rumusnya. Jadi ingat kembali rumusnya ya. Nah, kalau sekarang titiknya itu kita ganti dengan 5, min 8. Jadi R 0, min 270 derajat. K aksen. Jadi rumusnya ini dibalik dia, y nya jadi di depan, x nya jadi di belakang, tapi tanda y nya berubah ya, tanda y nya jadi dari positif jadi negatif, sedangkan tanda x nya sama. Oke, nah jadi y nya kan ini y, jadi dia pindah menjadi di depan, min 8 nya di depan, tapi tandanya berubah jadi plus, jadi dari min jadi plus, sedangkan x nya tetap ini 5. Maka jawabannya adalah 8,5. Oke, ini jawabannya ya. Simpel kan? Ingat di rumusnya. Kalau udah ingat rumusnya gampang sekali mengerjakan itu. Nah, ini ada S6, B dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan titik S aksen A, min 3. Hasil dari A ditambah 2B adalah, berarti kita nyari A dan B nya berapa. Adik-adik masih ingat gak rumusnya? Rumusnya yang ini. Kalau ada titik P, X, Y itu dirotasikan itu 0,180 derajat, maka bayangannya kan P aksen, karena di sini titiknya P, bayangannya adalah min X, min Y. Jadi bayangannya adik-adik tinggal merubah tanda aja, x nya menjadi min x, y nya menjadi min y gitu ya. Itu untuk rotasi 180 derajat, berubah tanda jadi ya. Berarti kalau ada S itu 6, B gitu kan, di sini R nya rotasinya 0,180 derajat ya,
maka S aksen itu haruslah menjadi min X, min Y, berarti berubah tanda. X nya kan 6, jadinya di sini min 6, B, min B. Oke, min 6, min B. Sudah? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah A ditambah 2B. Nah, bayangan dari itu kan ini A, min 3. Jadi S aksennya kan A, min 3. Gitu kan? Nih, dari soalnya A, min 3. Berarti A-nya itu nih. Berarti A-nya itu dari sini kita tulis, jadi A-nya itu sama dengan ini kan? Min 6. Ya kan? Habis itu min B, ini min B kita samakan dengan min 3. Maka B sama dengan, ini kalau ubah jadi plus, ini juga harus jadi plus, kebalikan ya, jadi 3. Jadi jelas A nya adalah itu, B nya adalah itu. Sekarang yang diminta adalah ini, A ditambah 2B. Jadi A ditambah 2B. A nya adalah min 6 ditambah 2 kali B nya adalah 3. Nah, sama dengan min 6 ditambah 2 kali 3, 6. Utang 6, bayar 6, maka 0. Oke, habis dia utangnya, hangus. Oke, gitu ya caranya. Hati-hati, kadang rumus membuat kita bingung, tapi kalau sudah terbiasa mengerjakan pasti nggak bingung lagi. Maka perlu adik-adik latihan soal yang banyak ya. Adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 38. Ada segi 4 ya, A, B, C, D. A, B, C, D. Segi 4. Jika bangun tersebut dilintasikan sebesar 270 derajat searah putaran jarum jam terhadap titik pusat O, nih titik pusatnya, posisi titik C akan berada pada titik. Nah, kalau dia rotasinya 270 ya, ada 270 nih searah jarum jam. Searah jarum jam berarti kan putaran jarum jam itu kan kayak gini, jarum jam putarannya kan ke sini. Ini kan jarum jam kan putarannya ke sini. Nah, kalau putarannya ke situ berarti 270, misalnya 270, yang diminta apa? Posisi titik C berarti ini ya. Titik C 270 itu putarannya berarti 90 kali 3. Ini 90 kali 3 kan? 90 derajat kali 3 kan sama dengan 270 derajat ya. Maka terjadi 3 kali putaran yang besarnya 90. Berarti ini ke sini 90 derajat baru sekali, habis itu ke sini 90 derajat baru 2 kali, habis itu ke sini 90 derajat juga, udah 3 kali. Maka titik C jika diputar sebesar 270 searah jarum jam, dia akan berada di B. Ini pindah ke sini, habis itu dia pindah ke situ, habis itu dia pindah ke sini. Jadi 270, jadi dia tinggal di B sekarang gitu ya. Kalau putarnya hanya 90, jadi di D dia. Kalau dia putarannya 120, berarti 90 kali 2, berarti di sini dia. Kalau 90 kali 3 nya di sini dia, di B gitu ya. Simpel kan? Oke. Nah, adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya ya, nomor 39. Diketahui titik L, itu ada titik L didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0, menghasilkan bayangan L aksen, hasil dari 7 ditambah 2K. K nya yang dicari ya. Oke, caranya gini, adik-adik masih ingat gak rumusnya nih? Titik P itu X, Y itu didilatasikan 0,K, maka bayangan P aksen itu akan menjadi K kali X, K kali Y gitu ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Jadi kalau sekarang ada titik L itu min 3,4 gitu kan. Terus D 0,K, karena K nya nggak diketahui,
maka menghasilkan bayangan L aksen itu bayangannya adalah 9, min 12. 9, min 12. Nah, untuk mencari K sebenarnya simpel aja. K itu pada dasarnya rumusnya adalah min 3 kali K menghasilkan min 9. Menghasilkan 9. 4 kali K menghasilkan min 12. Kalau yang ditanya K berarti sekarang caranya bagi. Jadi boleh bagi yang depan dengan yang depan atau yang belakang dengan yang di belakang. Hasilnya akan sama. Pilih satu. Oke, pilih yang depan ya. Jadi 9 bagi yang depan ini kita bagi dengan yang depan ini. Min 3. Maka sama dengan 9 bagi min 3 plus bagi min itu menghasilkan min. 9 bagi 3 menghasilkan 3. Jadi K nya min 3. Yang ditanyakan ini hasil dari 7 ditambah 2K. Berarti 7 ditambah 2K sama dengan 7 ditambah 2 kali K nya min 3 kan. Min 3. Jadi kerjakan yang kali dulu. 2 kali min 3 plus kali min menghasilkan min 6. Jadi 7 kurang 6 1. Oke, ini dia ya. Jadi nyari K itu tinggal dibagi aja adik-adik. Oke. Nah, sekarang ini titik Z didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2 menghasilkan titik Z aksen min 12,8 koordinat titik Z. Oke, Z itu X, Y itu misalkan ya, didilatasikan 0, K nya 2 ini K, ini rumusnya nih ya. Nah, sama menghasilkan bayangan Z aksen min 12,8. Oke, nah untuk mencari titik Z itu sama dengan adik-adik mencari nilai X berapa, Y berapa. Untuk mencari nilai X, adik-adik tinggal bagi aja ini. Ini min 12 dibagi dengan 2 ini. Sama dengan min bagi plus min. 12 bagi 2 min 6. Sedangkan Y sama dengan yang di belakang ini. 8 dibagi dengan 2. 8 bagi 2 4. Maka titik Z itu kan X, Y itu. Z X nya adalah min 6, Y nya adalah 4. Maka jawabannya Z min 6,4 gitu ya. Oke adik-adik, demikian pembahasan kita terkait dengan kisi-kisi penilaian akhir semester matematika kelas 9. Kita sudah membahas 4 sesi atau 4 bagian, di mana satu bagian terdiri dari 10 soal. Oke, secara simpel Kak sudah jelaskan. Bagi adik-adik yang belum paham, silakan diulang lagi videonya, ditonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan mengulang itu adik-adik bisa lebih memahami ya. Nah, jika adik-adik masih kurang paham atau masih perlu penjelasan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nah adik-adik, demikian pembahasan video kita kali ini. Jika yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like video kakak agar kakak tambah semangat untuk membuat video-video pembelajaran simple yang lainnya. Terima kasih adik-adik.